Mana Pak yang sama Indonesia Pak? Saya ini, anak gua paling bawah kerucut-kerucut itu Pak. Terbang dari Sumatera sampai Papua, kurang 7 jam. Masih wilayah Indonesia Pak. Bapak nggak bangga? Di luar negeri, terbang setengah jam negara lain. Berbeda negara. Saya Pak, terus terang sedih saya melihat keadaan ini. Sangat sedih Pak. Karena bagaimanapun juga ini bangsa kita. Sampai kapan kita bisa merubah? Menunggu hari kiamat. Jadi artinya kita berbuatlah bagaimana yang terbaik. Saya didukung oleh semangat saya sebagai pejuang, anak pejuang kemerdekaan 45 Pak. Orang tua saya sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa FNM Forum News Network. Sore hari ini saya kedatangan tamu dari jauh, dari Palu, namanya Bapak Darwin Suman. Dia adalah staf pariwisata di provinsi Pak ya? Iya. Provinsi Sulawesi Tengah ya. Iya. Dia mengalami kegelisahan selama berada di posisi sekarang berkaitan dengan pariwisata yang tidak berkembang. Padahal menurut dia pariwisata Indonesia itu kalau dikelola dengan baik, bahkan dia kalau diberi kewenangan untuk mengatur pariwisata di Indonesia, maka ini satu sektor yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya daerah-daerah yang memiliki potensi wisata yang sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai daerah-daerah yang berpotensi wisata. Kita ingin dengar apa yang ingin disampaikan oleh Pak Darwin. Silahkan Pak, monggo Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak Widodo, bahwa hari ini saya merasa menerima satu kehormatan tersendiri, di mana saya bisa bertemu langsung dengan Forum News Network di Jakarta, bahwa sebagaimana disampaikan tadi, bahwa bagaimana mengembangkan sektor pariwisata ini supaya betul-betul menjadi sektor yang menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Ya. Ini perlu pemahaman tersendiri. Pertanyaannya, kenapa harus saya ada ketemu dengan FNM? Ya. Pertama, kegelisahan pertama saya adalah karena saya sebagai putra seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia semasa 45, Bapak Ali. Ya. Itu adalah bapak saya. Kemudian beliau sudah meninggal, tapi jiwa kepahlawanannya itu masih ada. Saya teruskan. Kalau saya tidak bergerak saat ini melanjutkan perjuangan bukan dengan bedil, tetapi dengan ide, kasihan orang tua saya di dalam kubur. Karena saya tidak bisa berbuat melanjutkan perjuangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kegelisahan yang kedua, pertama, kebijakan pemerintah khususnya di Kementerian Pariwisata. Ini sebenarnya hal yang perlu dirubah, harus dirombak. Karena melihat fakta yang ada, tidak ada upaya pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf untuk bagaimana mendatangkan wisatawan ke Indonesia. Yang ada hanya berupa program-program yang bersifat ritual, program-program yang bersifat biasa-biasa saja, rutinitas. Bapak punya satu skema yang di luar itu, yang lebih revolusioner gitu untuk mendatangkan wisatawan asing. Dalam hal bagaimana kita berjuang untuk mengembangkan sektor pariwisata ini, kita harus ingat bahwa apa yang disebutkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, ketika dalam suatu acara beliau mengatakan, jangan biasa-biasa saja. Itu berulang-ulang. Jangan biasa-biasa saja. Kita harus punya sense of crisis. Sense of crisis. Banyak masyarakat yang masih lapar, banyak dan sebagainya, masih banyak yang terbengkalai. Itu. Jangan biasa-biasa saja. Kalau yang biasa, pejabat dari daerah ke pusat untuk berusaha bagaimana membangun infrastruktur pariwisata di daerah. Itu hal yang biasa. Tapi hal yang tidak biasa, saya sebagai staf ASN, Pemda Provinsi Sulawesi Tengah,
sudah sangat gerah melihat ini. Saya telah mengusulkan kepada yang terkait. Tapi hal ini mungkin memerlukan satu hal yang lebih baik lagi. Ya. Saya merasa kasihan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, kepada Ibu Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah. Mungkin mereka belum memiliki ide. Ya, bukan mereka itu tidak memiliki ide. Mereka punya ide tapi mungkin belum pas. Di era VUCA zaman ini, era VUCA di mana bisnis itu atau sektor pariwisata itu harus betul-betul dilakukan secara real. Umpama tupoksi Kemenparekraf adalah mendatangkan wisatawan. Setelah wisatawan datang, kemudian wisatawan membelanjakan uangnya, masyarakat mendapat efek atau impact daripada kedatangan wisatawan, ya. Yeah. Sekarang pertanyaannya, coba tunjukkan wisatawan yang mana yang didatangkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf yang datang ke Indonesia atau yang dilakukan oleh dinas, ya kan? Menurut Bapak belum ada? Belum ada. Yang melakukan itu adalah para pengusaha-pengusaha pariwisata yang tumbuh dengan bagaikan jamur di musim hujan, tergantung wadahnya apa subur apa tidak. Kalau dia tumbuh di batu, ya kasihan juga. Yeah. Nah, jadi hal ini memang perlu kita saling bantu-membantu. Saya sangat membantu daripada pemerintah. Karena mungkin dengan menyampaikan ide saya semacam ini, ya itu mungkin bisa menjadi hal yang membantu bangsa kita. Oke. Saya gelisah, Pak. Tunggu dulu, Pak. Ya. Kegelisahan saya, kalau kita tetap berada dalam keterikatan, keterkungkungan perasaan, rasa takut, ya, untuk menyampaikan kebenaran, kapan bangsa ini mau maju, Pak? Kapan? Bangsa ini maju kalau ide ada. Dan jangan malas membaca. Coba baca aturan-aturan. Sekarang bukan eranya lagi pertandingan untuk menjadi orang hebat, bukan. Tapi sekarang eranya bagaimana kita menganalisa di era VUCA, bagaimana mendatangkan wisatawan itu datang langsung. Bukan hanya membangun desa wisata. Nah sekarang desa wisata itu ribuan di desa. Terus setelah dibangun desa wisata itu, nggak ada yang datang. Siapa yang mau datang? Okay. Ya. Bapak punya cara lain di luar yang sudah dilakukan pemerintah. Jadi apa kalau contohnya? Cara lain yang dilakukan oleh pemerintah, saya hanya memberi saran. Pertama, benahi SDM. SDM di pusat dan di daerah benahi. Pertama, khususnya bidang pemasaran. Yang bisa berbahasa Inggris itu harus ada. Jadi ASN yang bisa berbahasa Inggris. Masa tidak bisa? Seleksi seluruh OPD di seluruh Indonesia, seleksi. Setelah itu tempatkan mereka yang bisa berbahasa Inggris. Setelah itu kerjasama dengan akademi kepariwisataan, melatih itu bagaimana pariwisata yang sebenarnya. Yang kedua, IT. Masa tidak bisa? Seluruh OPD, mulai dari Papua sampai di Sumatera, lakukan itu. Seleksi khususnya di bidang pemasaran. Terus destinasi perbaiki apa yang diperlukan wisatawan. Artinya begini, Pak, secara singkat supaya tidak bertele-tele. Ya. Bapak menjual produk harus yang diinginkan oleh orang. Jadi tahu keinginan orang seperti iya. apa. Oke. Harus analisa. Ya. Ya. Yang kemudian setelah produk itu ada, harus orang-orang yang tepat yang menjualnya. Jangan mubazir. Karena disitulah menjadi problem utama kita. Tidak ada ide untuk menganalisa, karena memang memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, dan biaya tidak sedikit. Memang biaya itu keluar dengan besar, tapi minimal ada impact. Kalau ibarat kita menimba air di keranjang, itu kan tidak ada gunanya. Setiap hari kita lihat misalnya ada festival, coba analisa, apakah ada hasil? Setahun mau datang dengan melihat festival itu? Oke, festival itu mendukung untuk bagaimana wisatawan memperpanjang masa tinggalnya, kan? Long of stay-nya. Nah, yang selanjutnya yang harus kita benahi tadi adalah SDM di bidang pemasaran, destinasi. Kemudian
memahami industri-industri apa yang kira-kira diperlukan. Nah, ini memang ada dalam program itu, tapi saya tidak pernah melihat program yang sudah diprogramkan itu berkoneksitas langsung dengan wishing atau keinginan daripada wisatawan. Saya sudah datang ke wisatawan secara pribadi. Ya, pada tahun 2010 kapal pesiar, ya, bisa saya berikan. Bapak yang mendatangkan? Ya. Kapal pesiar? Ya, kapal pesiar. Ke mana? Ke Palu? Di Sulawesi Tengah, ya. Sulawesi Tengah, oke. Di Daksar Tengah di museum dan kemudian di Toli-Toli. Iya. Ya. Kemudian 2018 dari Finlandia. Ya kan? Itu bisa ada di YouTube, itu bisa dilihat. Saya datangkan di kantor Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, ya kan? Supaya saya memberikan maksudnya itu ini loh caranya. Kan anak buah nggak boleh bicara. Tapi Pak Presiden Jokowi bilang jangan biasa-biasa saja. Iya. Jadi yang Bapak tangkap jangan biasa-biasa saja itu apa maksudnya? Maksudnya siapa saja yang merasa harus berubah ini bangsa, berbicaralah. Iya. Saya sebagai staf, saya tidak diperintahkan oleh Bapak Gubernur. Jadi Bapak bicara pariwisata seluruh Indonesia atau Sulawesi Tengah Oh, saja? nah, Sementara kita Indonesia. tahu ada Bali, ada Papua, ada Bunaken, ada Bangka Belitung. Ya, karena saya sudah menjual objek-objek wisata berupa paket-paket wisata yang laku. Bisa dilihat pada rekam jejak saya. Bapak sebagai pengusaha Saya bukan pengusaha, tapi saya adalah bertanggung jawab secara langsung kedatangan daripada wisatawan. Saya datangkan ke Indonesia. Bisa dilihat pertama misalnya di tahun 2023 ya. Ya. Itu pada tanggal 14 Februari 2023. Kemana itu? Ke Padang dan ke Jambi. Nah, wisatawan dari mana? Dari Belgia. Bapak yang mendatangkan? Ya, mereka suami istri. Ya. Kemudian pada Februari itu, pada bulan Maret dan Inggris. Kemana? Papua Barat. West Papua bisa dilihat di itu. Kemudian 9 orang dari Amerika, April Papua Barat. Nah, kemudian di Juli dan Agustus ini ada grup 8 orang dari Amerika, dari Rock Jumper Birding Tours. Kemudian di bulan Agustus juga. Jadi 2023 ini wisatawan banyak masuk. Menurut saya masuknya wisatawan ini dari pihak saya saja bisa memberi pemasukan kepada masyarakat. Nah, jadi maksud Bapak seorang Darwin aja bisa mendatangkan wisatawan dari mancanegara. Seharusnya menteri, dinas atau siapapun yang punya kewenangan itu bisa melakukan lebih untuk itu. Berkaitan dengan pariwisata itu ya. Saya terus terang sangat bukan marah ya, jengkel. Kalau kita tidak merubah ini negara dari aspek pariwisata, kapan bisa berubah? Ya? Kasih saya lah jabatan menteri itu. Ayo, kasih saya jabatan menteri pariwisata Republik Indonesia dan saya berbuat dengan ide-ide yang saya miliki. Boleh dibocorkan apa kira-kira yang dilakukan? Banyak hal. Pertama, benahi SDM. Yang kedua, perbaiki komunikasi ke luar negeri. Yang ketiga, perbaiki produk wisata Indonesia. Kemudian ketemu needs pada kebutuhan. Nah, semua itu menurut Bapak belum? Atau sudah tapi nggak maksimal? Belum maksimal. Belum maksimal. Belum maksimal. Dan masih bersifat konvensional, atau masih merupakan cara-cara lama. Sementara kita ini era VUCA. Di era VUCA itu diumpamakan seperti kita membidik satu objek yang bergoyang. Bagaimana kita membidik objek yang sedang bergoyang itu? Nah, disitulah penuh analisa, penuh perhitungan, dan satu hal lagi, penuh kesabaran. Memang segala sesuatu berubah dengan cepat. Tapi adakah orang yang atau di dinas di seluruh Indonesia ini pernah menyampaikan apa itu VUCA? VUCA ada. Nah, saya sudah lakukan di kantor saya. Saya kirim melalui grup dan saya katakan jangan malas membaca. Ini VUCA berkaitan dengan pariwisata ya? Iya. Betul ya?
satu tindakan yang di luar kelaziman ya. Betul. Membidik satu benda bergerak tapi kena gitu ya. Kena, ya itu. Nah, itu perlu ketelitian dan analisa. Nah, analisa itu ada kalau kita secara keseluruhan anak bangsa, khususnya di bidang pariwisata, mau menyamakan pemahaman. Nah, itu saya pikir yang paling utama. Jadi minta maaf dari FNM Jakarta ya. Saya ini bukan emosi sedikit Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Melihat keadaan bangsa semacam ini loh. Malah saya gerah Pak ya. Malah harus emosi, harus gerah kalau melihat ketidakbenaran. Karena bagaimana kita selamanya tetap memakai cara-cara lama, ya kan? Saya anak buah ya. Bapak nggak takut ditegur sama atasan? Oh, enggak, Bapak Presiden kan mengatakan jangan biasa-biasa saja. Saya sudah berbuat untuk negara. Iya. Saya datangkan wisatawan di Papua, NTT, di Bali, Sulawesi, Halmahera, Sumatera, Kalimantan. Kalau lihat ada. Ya. Jadi Bapak ini gemes ya melihat kebijakan pariwisata. Ya. Kami dari Palu, saya dari kampung Pak. Membaca situasi ini. Harus ubah ini bangsa. Jangan, kita dukung Bapak Presiden Jokowi. Bapak Presiden Jokowi sudah menyatakan jangan biasa-biasa. Ya. Kita pun memiliki sense of crisis. Itu sense of crisis. Ketika kita melihat orang lapar di pinggir jalan. Jadi kita dari aspek pariwisata, ayo kita bangun ini negara. Tidak perlu kita banyak basa-basi. Yeah. Program-program yang tidak mengena. Ya, Pak, kira-kira tolong beri contoh kami. Kira-kira program yang bisa lebih cepat menghasilkan wisatawan baik dari domestik maupun dari mancanegara. Contohkan Pak, wilayah Bapak di Sulawesi Tengah. Mau diapakan tempat itu dan dengan cara apa? Begini Pak. Di Dinas Pariwisata provinsi ini kita berbicara Sulawesi Tengah, sebentar kita bicara tempat lain. Ya. Itu ada objek wisata unggulan namanya Kepulauan Togian. Kepulauan Togian. Dan Taman Nasional Loro Lindu. Oke. Kepulauan Togian ini adalah berada di Teluk Tomini, merupakan sumber biota diversity. Lautnya. Maritim, okay. Ya. Maritim. Di dalamnya ada suku Bajau, suku budaya. Yeah. Di dalamnya ribuan masyarakat hidup dengan bagaikan tumbuhan di atas batu, ya kan? Mereka berupaya sendiri-sendiri. Saya melihat ini Kepulauan Togian, apa bedanya Raja Ampat? Saya dari Raja Ampat. 2023 bulan April 16 sampai 22 saya Raja Ampat. Bisa dilihat videonya, bisa dilihat buktinya. Yeah. Apa yang membedakan? Di Raja Ampat, kapal itu mulai dari jam 9 itu 4 kapal atau beberapa kapal dari Sorong menuju Raja Ampat. Dan jam 9 juga dari Raja Ampat menuju Sorong. Rutin. Kapal yang seperti yang saya berikan Bapak itu. Khusus wisata atau transportasi umum? Transportasi umum juga bisa. Yeah. Kursinya sama dengan pesawat. Yeah. Nah itu. Kalau kita mau berpikir secara jernih, berpikiran yang baik, gimana kita belajar ke Raja Ampat? Kita nggak usah sok malu-malu. Kenapa dia seperti itu bisa? Ayo kita belajar. Belajar ke sana. Kalau objeknya kira-kira luar biasa Togian. Kita tidak bisa membedakan ini baik ini karena itu relatif ya kan? Yeah. Cobalah kasihlah di pemerintah itu kita jangan cuma berbicara tidak ada uang bukan. Bukan uang tidak ada, ide yang tidak ada. Mulai dari pusat. Yeah. Mulai dari Kemenparekraf, ide yang tidak ada, bukan uang tidak ada. Jadi kalau kita melihat Raja Ampat, berapa lama misalnya di deputi bidang kebijakan strategis di Kemenparekraf. Coba bicarakanlah bagaimana Kepulauan Togian, ada pengusaha-pengusaha yang mungkin ada modalnya. Coba kasihlah kapal. Seperti di Sorong itu ada Bapak memiliki 14 kapal. Bapak itu. Coba bicaralah dengan mereka atau misalnya di kemaritimannya, misalnya Pak Luhut misalnya ya.
Tidak usah, Pak Luhut itu orangnya baik. Kenapa? Dari mana saya lihat, saya cuma baca di koran. Beliau baik orangnya. Coba bicarakan dengan beliau. Adakah pengusaha yang mau menginvest kapal untuk Kepulauan Togian? Bapak yakin ada? Saya yakin ada. Dengan potensi apa yang kira-kira menarik Bapak ketimbang Raja Ampat Togian? Meragukan Pak Luhut, ya. Pak Luhut itu Menko Marinvest. Ya. Maritimnya dia punya. Tinggal ngomong. Cuma kita belum ada ide. Maksudnya, minta maaf ya, dari daerah belum ada ide untuk berpikir untuk itu. Menemui beliau. Ya, kalau ide Bapak apa kira-kira untuk temui beliau. Temui. Apa yang ditawarkan? Buatlah proposal. Ya toh? Dan saat ini sektor pariwisata penerima devisa nomor 3. Ya toh? Kasihan Kepulauan Togian. Bicaralah baik-baik dengan beliau. Mungkin ada orang-orang yang bisa, pengusaha di Indonesia ya, beri kapal mungkin 2 lah. 2 dari Ampana, 2 dari Kepulauan Togian. Tiap hari, silih berganti. Ini, ya minta maaf ya, dulu-dulu ya, masalah kapal yang di sana. Saya lupa namanya, tahun 2015. Ada kapal, penumpang, mogok di tengah laut. Mogok? Waduh, mengerikan. Jadi, mogok di tengah laut ini, bagaimana caranya? Tunggu kapal yang berangkat lagi dari sana. Jadi kalau dorong satunya menarik, ya, perbaiki mesin, terus berangkat lagi. Nah, itu ini dari mana ke mana? Dari Ampana ke Kepulauan Togian. Ke Wakai. Berapa jam? Itu 4 jam. 4 jam. Iya. Sekarang ada berapa kapal di situ? Untuk hari ini saya tidak memahami, saya tidak paham juga. Karena saya tidak tahu bicara melihat itu. Karena nanti bisa emosi saya kalau berbicara tentang Kepulauan Togian. Saya meneteskan air mata. Kenapa? Melihat Danau Poso, melihat Lorelindo. Ya. Tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Teman saya di Tentena, Ibu Dina Sawu bilang, padahal itu Danau Poso itu sudah hampir penuh sampah. Ada orang peduli? Tidak ada. Wisata unggulan Kepulauan Togian dan Lorelindo. Tapi Danau Poso juga sebagai supporting. Danau yang nomor 2 di Indonesia setelah Danau Toba. Itu. Nah, sangat disayangkan kalau ini, mungkin kita menunggu hari kiamat, mungkin baru pemerintah pusat itu ada pikiran bahwa kalau kita kelola ini, khusus Sulawesi Tengah saja, dikelola Kepulauan Togian, termasuk Lorelindo dan Danau Poso, meningkatkan PAD dari aspek devisa, ya. Devisa termasuk PAD juga dan sebagainya, bisa naik. Jadi itu baru Lorelindo, Pak. Nah, bagaimana dengan daerah lain? Seperti wilayah Halmahera, ya toh? Di Halmahera itu, Pak, khususnya di Halmahera Timur, itu bandara, ada bandara Buli, tapi sekarang kan sudah berhenti. Kenapa? Ya karena memang belum ada orang pro dengan kepentingan rakyat. Bahkan, Pak, bukan bicara yang tidak benar. Rumah sakit tidak ada di Halmahera Timur. Tidak ada rumah sakit? Ya, itu daerah wisatawan. Rumah sakit tidak ada. Ya mungkin bagus. Jadi kalau orang sakit, orangnya sehat semua kali. Ya? Orangnya sehat semua. Jadi kalau orang sakit itu harus naik speedboat ke Ternate. Nah, kenapa saya harus lakukan? Saya sampaikan ini bukan di Sulawesi Tengah. Saya peduli seluruh Indonesia. Karena tamu-tamu yang mau ke sana itu kan tamu saya. Ya. Terhambat, ada yang sakit. Di sana itu puskesmas dibilang rumah sakit. Bayangkan, Pak, betapa terbelakangnya bangsa ini. Kasihan, Pak, orang meninggal di jalan. Nah, apalagi kalau ada wisatawan yang sakit. Sini perlu. Kenapa orang ke Halmahera Timur? Karena di sana itu ada burung bidadari Halmahera. Burung bidadari. Halmahera. Apa istimewanya burung itu? Wah, itu, Pak, burung punya antena, Pak. Nanti bisa dilihat di online, di Google, ya toh? Punya itu antena. Walasian, ya, Walasian standard wing. Jadi saya, Pak, dari aspek pariwisata, pengamatan burung dan menjual wisata budaya juga di Indonesia. Nah, itu. Jadi mereka ketika melihat tulisan-tulisan saya, mereka merespon dari luar negeri, khususnya Eropa dan Polandia, Finlandia, Amerika, mereka kontak ke saya. Yeah. Karena saya punya testimonial, ya, testimonial dari orang-orang asing bahwa
bagus ya katanya. Jadi mungkin dari situlah, karena trust ini yang saya bangun dari dulu. Bagaimana kita menciptakan trust. Kembali kepada permasalahan di pariwisata. Sulawesi Tengah. Oke. Ya. Kalau ada keinginan, misalnya dari Pemda provinsi bersama-sama dengan kabupaten dalam mewujudkan daerah unggulan ini umpama ya, misalnya Kepulauan Tugian dan Lorlindu, saya cuma mintakan itu karena Taman Nasional Lorlindu itu oleh Bapak Gubernur, oleh Ibu Kepala Dinas Pariwisata itu telah mencanangkan itu negeri 1000 megalit. Negeri 1000 megalitikum. Iya. Ya. Sudah dicanangkan? Sudah. Apa hasilnya? Saya bilang ini pencalonan yang masuk akal ini. Kenapa nggak masuk akalnya? Ya, masuk akalnya hotelnya mana? Itu penginapan. Coba masa kita ini penduduk Sulawesi Tengah 4.800.000 sekian tahun 2020. Iya. Nggak bisa memikirkan satu hotel bintang 1 aja yang saya minta. 1. Di Sulteng tidak ada hotel bintang 1? Bukan di Taman Nasional, maksudnya di Napu, ya di desa Wasa dan Napu. Nah, 1. Kemudian di Lore Selatan di Badak itu kan megalit juga. Kasihlah 1 bintang 1. Ya, tapi kalau nggak ada penghuninya gimana? Penghuni maksudnya? Ada hotel tapi tidak ada yang sewa di situ. Justru itu saya sebagai orang paling bawah, ya. saya bisa jamin, saya saja bisa. Apalagi orang yang punya jabatan bintang-bintang. Saya orang di bawah bisa. Saya saja didengar di luar negeri. Saya tidak tahu itu yang bintang-bintang itu, yang maksudnya biasa. Kalau menurut saya begini, tantangan bagi kita adalah begini. Mampukah kita datangkan wisatawan? Kalau jawabannya bisa, ya duduk di situ kau. Ya? Siapa yang bilang ini? Harus menteri bilang. Kalau menjadi kepala dinas pariwisata itu salah satu syarat adalah mana bukti wisatawan yang telah kau datangkan. Seluruh Indonesia. Supaya orang bisa bergerak, jangan nanti dicambuk. Nanti dicambuk saja baru bisa bergerak. Nanti setelah itu prosedurnya sampai mati, dunia kiamat itu prosedur. Nggak ada. Ya. Jadi saya sedikit. Jadi Bapak gregetan ya melihat iya. lambannya inovasi di sektor wisata, sementara Undang-Undang Omnibus Law sektor pariwisata telah memperpendek birokrasi ya. Begitu ya Pak? Itulah. Jadi begini, minta maaf Pak sekali lagi. Saya ini bukan pendukung Pak Jokowi. Bukan. Ya. Tapi saya dukung luar biasa Bapak Presiden. Dengan Undang-Undang Omnibus Law khususnya di sektor pariwisata, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang persertaan. Seluruh aspek yang mempersulit dalam hal berusaha di sektor pariwisata pangkas. Ya. Harus bisa berbuat langsung. Ya. Itu yang luar biasa. Ya, tapi faktanya tidak merubah keadaan, gimana dong? Nah, ini karena belum dilakukan dan juga aturan-aturan bawahannya kan belum ada, ya kan? Nah, maksud saya dengan era saat ini kita senantiasa mendukung kebijakan pemerintah, dukung. Saya 1000% Pak mendukung. Saya anak dari pejuang kemerdekaan Indonesia. Ya, anak veteran pejuang, bukan kaleng-kaleng Pak. Ya. Pak, saya kan pernah melihat video Bapak ya YouTube yang bisa mendatangkan orang luar negeri ya, dari Belanda atau mana ya? Itu dari Finlandia. Dari Finlandia iya. Itu artinya Bapak meyakini bahwa potensi wisata di situ akan bisa lebih berkembang lagi kalau ada gagasan, ada ide dan ada kreativitas begitu ya? Itu iya. Maksudnya saya Pak bukan merengek-rengek ya. Ya. Kasihan kami Sulawesi Tengah ini, contoh Sulawesi Tengah, 4 juta sekian penduduk. Hotel bintang 1 di Taman Nasional Lorlindu nggak bisa dikasih, nggak bisa. Bayangkan betapa miskinnya daerah kami. Kalau menurut saya itu bukan miskin. Yang miskin itu kan ide yang tidak ada dan keinginan untuk mau merubah. Oke. Ya. Pak Darwin kan yakin sekali bisa mewujudkan itu. Seandainya Bapak diberi tugas menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, apa Pak yang akan dilakukan stepnya? Step pertama, rubah mental.
ASN. Kenapa mental ASN di sektor pariwisata saat ini? Sekarang kan setelah COVID, Ya. kita ini era VUCA. Mindset berubah. Jangan berpikir jangan tidak memikirkan rakyat. Karena rakyat saat ini sangat menderita pada daerah-daerah tertentu ya, di mana-mana ya. Yang kita tampilkan di TV di mana-mana itu rakyat yang senang. Tapi coba pernah kita meliput, termasuk dari media, pernah meliput orang-orang yang peminta-minta di jalan itu? Nah, itu. Jadi maksudnya dalam setiap kebijakan jangan kata rakyat itu hanya sebagai bumbu pelengkap dalam apa saja, rakyat. Ya. Tapi pernahkah kita memikirkan rakyat? Ya. Saya minta maaf, saya bukan mau jadi anggota legislatif atau menjadi apa, enggak. Saya murni dari pejuang, anak pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, pemuda Pancamarga. Ya. Ya. Oke, pertama rubah mindset. Kedua, Yang kedua adalah benahi SDM. Coba masa satu daerah, satu provinsi, khususnya di pariwisata itu kasihlah yang berbahasa Inggris, Pak. Karena yang kita tawarkan ini, produk yang kita tawarkan ini bukan berbahasa apa, ya, jadi pakai bahasa Inggris lah. Masa enggak ada yang TOEFL 500 itu. Cuma karena maksudnya kepala dinasnya atau staf humasnya atau apa nih yang berbahasa Inggris? Ya, saya pikir semua yang berhubungan dengan kepariwisataan. Jadi mereka itu minimal bisa, ya. Yang utamanya saya bilang tadi mental, perubahan mental. Jadi jangan dengan cara-cara lama terus kita melakukan program-program tanpa mengkaitkan dengan apa yang update sekarang ini. Dalam artian dunia sudah maju, masa kita tidak bisa membuat satu promosi, membuat satu iklan atau semacam apa untuk mendatangkan wisatawan. Jemput bola di luar negeri. Sampaikan. Jadi mental yang tadinya hanya di perintah harus punya kreativitas yang lebih. Harus punya kreativitas. Jadi pengertian daripada kinerja. Kinerja itu bukan duduk 24 jam di ruangan. Di era VUCA loh. Apa di era VUCA? Mindset dirubah. Mindset. Apa yang dilakukan 24 jam dalam ruangan? Nonton film Korea? Hah? Mendingan dengan cara-cara mindset yang sudah berubah itu belajarlah bahasa Inggris supaya bisa speaking English, bisa pemasaran ini bidang pemasaran ini atau pokoknya yang berhubungan dengan masalah wisatawan. Cari SDM yang bisa berbahasa Inggris. Ini memalukan ini namanya. Ada lagi tadi ubah mindset, apa lagi, gebrakan apa lagi kira-kira? Satu hal lagi yang tidak dimiliki orang. Ya. Yang harus dimiliki oleh bangsa ini. Ya. Harus melawan. Harus melawan. Melawan apa ini? Melawan rasa takut. Ini yang tidak ada, itu tidak ada. Dia tahu yang benar, tapi dia tidak berani menyampaikan. Saya terus terang, saya bukan apa-apa, saya ini hanya staf biasa-biasa di tak. Kadang saya meneteskan air mata untuk melihat keadaan semacam ini. Jadi tidak bisa kita sampaikan dengan kalimat yang sebagaimana seharusnya. Itu yang tidak kita miliki. Jadi bagaimana ya, saya mau, memang perubahan ini harus didukung oleh orang banyak. Lakukan oleh sektor pariwisata, orang-orang yang mau berpikir tentang bagaimana wisatawan datang. Menurut saya, apa indikator? Indikator dinas pariwisata harus bisa datangkan wisatawan. Bukan hanya ini dan itu yang pekerjaan yang tidak berhubungan langsung. Jemput bola dong di sana. Saya wisatawan Yunani 2023. Saya sampaikan, saya ajak, ayo mari kita ke Indonesia, ke Togian. Togian very short time. Saya bilang, if you want to come to Indonesia, not only Togian, but I think I can combine Bali, West Papua, Bunaken. and Bunaken, and also Lorolini National Park dan Togian. For how many days? 2 weeks. Saya bilang, 2 minggu bisa, atau 3 minggu. Nah, ini jangan kita hanya bersifat satu daerah aja. Karena saya sudah mempromosikan dan laku
bukan kaleng-kaleng. Iya, Objek iya. wisata seluruh Indonesia. Nah, Bapak nggak pernah menyampaikan hal itu kepada Dinas Pariwisata atau Menteri ide-ide Bapak itu? Pernah nggak disampaikan? Kalau ide-ide semacam ini saya enggak usah sampaikan. Artinya ya berupa WhatsApp group ya. Saya pengkritik di WhatsApp group di kantor. Siapa yang dikritik? Ya, saya mengkritik kebijakan kepala dinas. Ya kan? Bahwa saya mengkritik bukan mengkritik, tapi saya bersolusi. Ya kan? Kenapa harus mungkin belum tahu. Saya sebagai anak buah, ya saya harus bisa membantu kepada siapa saja, apalagi pimpinan saya. Saya bantu. Saya pikir kalau dari daerah kita tidak mungkin, ya nggak bisa. Kita harus ke Jakarta dengan segala upaya, kendati pinjam uang untuk beli tiket ke Jakarta. saya khusus untuk ke FNN. Khusus ke FNN karena di FNN ini ya saya pikir ya itulah masih memikirkan tentang orang banyak. FNN ya? FNN. Hanya FNN yang memikirkan orang banyak. Hanya FNN. Karena menurut pemahaman saya, sejak saya di pariwisata, di sektor pariwisata, ternyata pers itu perlu, Pak. Maka hanya FNN lah yang mampu menjembatani keterisoliran daerah-daerah, mulai dari Halmahera, mulai dari Papua sampai Sumatera, menyampaikan ini kepada pemerintah. Ya. Saya mudah-mudahan saya berharap mudah-mudahan Bapak orang-orang yang punya kuasa bisa memberikan kapal petugian, ya toh, memberikan kapal, kemudian meningkatkan bandara Tanjung Api menjadi bandara Angkasa Pura, dan terjadi 4A yang diinginkan itu, saya sangat luar biasa, Pak. Saya tidak perlu barangkali untuk mendapat apa-apa, saya tidak perlu. Kalau besok mati saya nggak tahu. Saya minimal saya ini ada saya tinggalkan, biar tidak ada harta tapi saya memiliki ide. Biar hanya itu aja, nggak apa-apa. Pak, kalau kegelisahan Bapak tadi soal rasa takut itu, Pak, Iya. apa itu sebenarnya? Apa yang dialami Bapak sih kok begitu gelisahnya gitu terhadap orang-orang yang tidak berani menyampaikan pendapatnya? Itulah yang saya bingung ini. Kenapa saya bingung? Pertama, kalau kita masih mengikat, ya, rasa takut itu diikat atau dikurung, nggak bisa keluar. Kalau tidak dibarengi dengan bagaimana kita mengembangkan ide, mana yang penting? Mengikat rasa takut atau mengeluarkan ide yang benar? Jadi tanpa ide yang benar dan keberanian juga nggak bisa. Saya berani sampaikan, saya tidak memfitnah. Saya hanya melihat apa adanya, fakta. Termasuk paket-paket wisata di kementerian dan daerah-daerah. Ya, gimana itu? Coba bikinlah website yang berbahasa Inggris, supaya bisa dilihat dari luar negeri. Ya kalau itu berarti persoalan di soal bahasa aja berarti dong, Pak ya? Ya bukan, kembali ke masalah ide. Baiklah orang-orang yang buat paket wisata itu orang-orang yang memang praktisi, orang yang sudah memang bergerak di bidang itu. Kalau saya contohkan ini kan di birokrasi, kan? Birokrasi misalnya dari kementerian kirim surat ke daerah, proses oleh pimpinan, turun lagi disposisi, turun lagi sampai ke bawah. Ya. Nah, kalau tidak di ACC kepala dinas, itu artinya tidak bisa, kan? Ya. Harus bisa. Nah, jadi saya anggap itu paket-paket di wisata di website Kementerian Pariwisata itu adalah paket-paket kepala dinas seluruh Indonesia, ya, mulai kadis kabupaten dan provinsi. Itu jadi sampai kapan siapa yang mau beli? Jadi saya hanya mengatakan semacam itu. Apa yang mau dikritis dari paket-paket kepala dinas itu, apa yang mau dikritisi? Maksud saya paket-paket yang ada di dalam website Kementerian Pariwisata itu adalah seluruh paket-paket yang telah disetujui oleh kepala dinas, baik kabupaten dan provinsi. Yeah. Jadi itu menurut saya. Jadi sebaiknya paket-paket wisata itu berbahasa Inggris. Yang kedua, Okay. ya
bisa laku lah dijual. Ya, ya. Nah, itu. Jadi intinya Bapak ingin melakukan revolusi di sektor pariwisata Pak ya? Lebih dari itu Pak. Apa itu? Saya ingin negara ini nomor 1 penerima devisa adalah pariwisata. Bapak yakin itu bisa? Bisa, kenapa tidak? Dan Bapak, Bangsa Indonesia ini jumlahnya banyak Pak, 270 juta. Masa kita tidak bisa? Tapi semua ini harus didukung oleh kebijakan yang tepat. ya. Itu. Dan alamnya sangat mendukung. Alam di mana Pak yang sama Indonesia Pak? Saya ini, anak gua paling bawah kerucut-kerucut itu Pak. Terbang dari Sumatera sampai Papua, kurang 7 jam. Masih wilayah Indonesia Pak. Bapak tidak bangga? Di luar negeri, terbang setengah jam negara lain. Berbeda negara. Saya Pak, terus terang sedih saya melihat keadaan ini. Sangat sedih Pak. Karena bagaimanapun juga ini bangsa kita. Sampai kapan kita bisa merubah? Menunggu hari kiamat. Jadi artinya kita berbuat lah bagaimana yang terbaik. Saya didukung oleh semangat saya sebagai pejuang, anak pejuang kemerdekaan 45 Pak. Orang tua saya sudah meninggal. Namun saya merasa bersalah kalau saya tidak bersuara. Ya. Pak, kondisi bangsa yang menurut Bapak seperti ini menyedihkan itu salah siapa Pak? Salah siapa? Saya tidak tahu bicara kemudian. Apakah ini harus kembali kepada Nokia? Maksudnya, kalau kita membeli HP Nokia di zaman dulu Pak, ada satu pamungkas, ya kan? Kembali ke pengaturan awal. Setting ulang. Kalau untuk saya ini bukan, saya tidak memahami masalah. Oh. Tapi saya tapi terbesit pikiran itu ya. Ya semacam itulah. Ya, tapi berharap supaya tidak terjadi begitu ya. Ya itu, jadi maksudnya, waduh luar biasa Pak. Saya melihat dari aspek pariwisata. Saya yakin dan percaya penerima devisa nomor 1 pariwisata. Kalau kita kembali ke pengaturan awal. Oke. Baik. Terima kasih Pak Darwin. Ya. Demikian pemirsa FNN perbincangan kami dengan Pak Darwin Sumang. Ide-ide bagus ini harus diimplementasikan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.